Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Wakil Wali Kota. Saya Agus Prihanto, Kepala SMK 6 Balikpapan. Pak Arminto, kalau perkara korupsi silakan beliau aja Pak, beliau pakarnya. Saya sebagai masyarakat Balikpapan Pak, karena Bapak kan mau sholat nih. Saya merasakan ada sesuatu di Balikpapan ini, khususnya administrasi Pak, yang mestinya bisa dipangkas begitu. Jadi misalnya contoh konkretnya contohnya IMB salah satunya. Kenapa harus 6 bulan, setahun atau 5 tahun begitu? Contoh saya di Jogja ketika jadi mahasiswa. Saat itu saya pindah penduduk Jogja. Berani di kecamatan itu menuliskan KTP 10 menit jadi gitu. Balikpapan berani nggak Pak nih Pak? Luar biasa. Kasih aplaus Bang. 5 menit KTP. IMB berapa Pak? Tidak ada IMB Pak. Sekarang nggak ada IMB Pak ya? Namanya PBG Pak. Nah, ya temannya IMB lah Pak. Istilahnya. Iya. Ini alhamdulillah ini suatu singkat Pak? Ya terobosan Pak ya. Kita tunggu Pak. Nah kemudian kalau saya sebagai masyarakat Pak, seperti tadi yang dibilang Pak Arminto, kalau kita ada kasus gitu Pak ya, kemudian memastikan kita ini bisa dikawal sampai tuntas gitu ya. Karena kita nggak tahu Pak ya, ini kasus ya pendampingan hukum. Sebagai masyarakat nggak mampu lah Pak, contohnya seperti tadi itu, sampai tuntas dan ikhlas gitu. Bukan karena nggak ada duitnya ya selesai gitu. Salam hormat Pak Sekda, beliau guru saya. Baik, terima kasih. Ya, kalau untuk Mbak ini saya artisnya, saya jarang nonton film kali ya. Salam kenal Mbak. Iya. Bisa aja Pak Agus ya. Baik Pak. Bisa biografinya. Iya boleh. Siapa tahu ada. Follow Instagramnya aja Pak, jangan jauh-jauh ya. Siapa tahu keluarga gitu. Oh iya, tepuk tangan dari Jogja ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, tepuk tangan untuk Pak Agus. Baik, silakan Pak langsung ditanggapi Pak Agus dan Pak Bagus Pak ya. Sigit, betul. Orang Bantul dia Pak. Ya, jadi yang pertama 6 kecamatan sudah ada proses untuk pencetakan KTP. Jadi Bapak tadi bilang 10 menit tadi, saya bilang 5 menit saja. Asal tidak ngantri ya. Kalau ngantri ya tunggu antrian karena harus foto. Betul ya Pak Sekda ya? Betul Pak. Kemudian PBG, kita punya mall pelayanan publik ya di mana jalan yang ke arah Dom? Ruirayu. Oh iya, di Ruirayu. Nah, di situ ada di atas 100 perizinan yang bisa dilayani dalam satu kantor. Dan alhamdulillah itu juga sudah menggunakan yang disampaikan Pak Irda tadi, digitalisasi. Jadi kalau misalnya PBG itu pun juga karena kita tetap mengacunya di secara nasional ya, ada OSS kan, One Stop System ya. Kita ada Undang-Undang Cipta Kerja sehingga itu ngikuti proses di sana. Dan ada 20 atau 42 konsultan Pak yang silahkan Bapak pilih. Ya, karena memang PBG itu persyaratan bangunan gedung itu ada konsultan yang harus memeriksa, dan mudah-mudahan juga dinas teknis ya, Perkim segala macam itu sudah tahu bahwa itu akan bisa dipercepat. Kemudian yang terakhir tadi apa Pak? Pendampingan hukum. Setahu saya ada, karena saya dulu waktu di, nah Bapak nanti tanya Pak Sigit, ada peraturan daerah tentang pendampingan hukum bagi masyarakat keluarga miskin. Dan itu sudah tidak dipungut biaya, ada anggaran dari pemerintah provinsi. Kalau Balikpapan kayaknya belum, tapi pemerintah provinsi ini kan anggarannya besar Pak. Cuman memang kemarin pada saat saya di sana belum ada pergubnya. Karena biasanya peraturan daerah itu harus diikuti peraturan kepala daerah. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini sudah bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman dari pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur. Cukup jelas Pak ya? Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Della mau bilang salam kenal juga. Enggak, saya mau sedikit aja, 2 menit menyampaikan. Boleh Pak, silakan Pak. Judulnya tadi kan Nyanyi Sunyi dalam Rantang. Pemahaman saya di awal, rantang ini hanya personifikasi. Ternyata dari awal sampai akhir aktornya rantang. Iya, jadi saya pikir kan kalau apalagi Bung Garin ini kan orang yang sastrawan juga. Saya pikir hanya personifikasi, ada kiasan-kiasan di balik rantang. Nah, harus jawab ya. Nah, makanya tadi saya bilang, oh ternyata aktornya bukan Della, aktornya rantang. Itu aja, sedikit intermezzo. Enggak Pak, ini justru juga hal penting ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Bagus. Ya, langsung ditanggapi oleh artisnya ya. Pemeran utamanya adalah Mbak Della ya. Pemeran lebih utamanya adalah ya sebenarnya kalau misalnya ada partner acting gitu ya, chemistry, saya harus bikin chemistry sama Rantang. Tapi itu benar sih. Jadi Rantang itu selalu saya bawa pulang bahkan waktu ketika syuting untuk mendapatkan chemistry, mendapatkan feel, karena chemistry itu bukan hanya istilahnya kepada manusia saja, tetapi kepada barang-barang mati pun kita harus kasih nyawa, kasih energi, karena rantangnya itu punya history sendiri gitu. Jadi rantang itu rantang yang selalu dibawa ibunya Puspa untuk menjenguk bapaknya Puspa di penjara, dilanjutkan kepada Puspa begitu. Jadi rantang itu adalah sebuah simbol harapan sebenarnya yang selalu dibawa Puspa kemana-mana. Makanya di ending kan dia udah mau meninggalkan rantangan tadi mana, tiba-tiba balik lagi gitu. Jadi perjuangan Puspa belum selesai begitu. Baik. Penghargaan di foto Rantang sendiri. Nanti kalau ada kan biasanya kalau di Indonesia Movie Actor Award itu ada kategori khusus tuh, kategori pasangan terbaik. Nah, saya dan Rantang yang nanti mungkin masuk situ ya. Duluan ya.